Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yaliqu bi jalalihi karim, hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jemaah salat subuh rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu bab di dalam Kitabul Adab Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah. Berkata Imam Bukhari di dalam kitabnya, Bab ma yajuzu minal hijran liman asa. Bab boleh meninggalkan atau menjauhi orang yang melakukan kemaksiatan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pada bab sebelumnya Nabi SAW melarang bagi kita untuk menjauhi saudara kita yang muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari 3 hari. Maka pada bab ini dikecualikan kalau muslim, kalau saudara kita yang beriman tersebut melakukan kemaksiatan, maka boleh untuk dijauhi. Kemudian kata Imam Bukhari, wa qala Ka'ab bin Malik khina tahallafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an kalamina wa dzakara 50 lailah. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata ketika dia tertinggal tidak mengikuti peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kamu, dan itu berlangsung selama 50 malam, 50 hari. Sehingga hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Penerimaan taubat mereka bertiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejujuran mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, al-hijran adalah menjauhi, tidak mengajak berbicara. Itu dibolehkan pada 2 hal. Yang pertama adalah menjauhi atau meninggalkan ahli maksiat sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengajaknya berbicara atau tidak menjawab salamnya. Yang kedua adalah meninggalkan kerabat, istri ataupun ikhwan, tetapi itu hanya menyebutkan namanya saja. Atau apabila marah kepada mereka, itu dengan wajah yang tidak ceria atau tidak tersenyum kepadanya, dan itu dibolehkan. Sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, kemudian dia dipapah oleh 2 orang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipapah oleh 2 orang, di antaranya Aisyah mengatakan oleh seorang laki-laki. Siapa laki-laki yang tidak disebutkan namanya oleh Aisyah? Dia adalah Ali radhiyallahu anhu. Karena
dia marah kepada Ali ketika terjadi hadithul ifki, berita bohong mengenai Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan Ali, kemudian dengan Usamah bin Zaid, kalau Usamah dengan jujur dia mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha terlepas dari tuduhan dusta. Tapi Ali radhiyallahu anhu dia lebih memilih kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menceraikan Aisyah. Itu yang membuat sakit hati Aisyah radhiyallahu anha sehingga tidak mau menyebut nama Ali radhiyallahu anhu. Dan itu dibolehkan meskipun lebih dari 3 hari. Jadi kalau kita benci atau marah kepada salah satu keluarga kita, ikhwan kita, yang dibolehkan hanya tidak menyebut namanya saja. Tapi untuk memberikan salam itu terus. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Muhammad ibnu Salam. Muhammad ibnu Salam ini adalah seorang ulama yang tinggal di Bukhara, di tempat di mana Imam Bukhari dilahirkan. Dia mengatakan akhbarana Abdah ibnu Sulaiman an Hisham ibn Urwah an abihi Urwah ibnu Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu ghadabaki wa ridaki. Qalat kuntu kaifa ta'rifu dhaka ya Rasulullah? Qala innaki idza kunti radiyatan qulti bala wa rabbi Muhammad. Wa innaki idza sakhitatan qulti la wa rabbi Ibrahim. Qalat qultu bala lasti uhadir illa ismak. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Kata Imam Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya yakni Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui kalau kamu ridha dan kalau kamu marah ya Aisyah. Aisyah mengatakan, lalu saya berkata, bagaimana engkau bisa mengetahuinya ya Rasulullah? Saya marah dan saya ridha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau kalau kamu ridha maka engkau akan mengatakan tidak demi Rabbnya Muhammad. Jadi dia menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ridha, kalau senang. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu lagi marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulti, kamu akan mengatakan la wa rabb Ibrahim. Dia tidak menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, betul ya Rasulullah, tapi saya hanya meninggalkan, saya hanya jengkel untuk menyebut namamu saja ya Rasulullah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemarahan Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis ini adalah keluar dari gairahnya, adalah kecemburuan, di mana kecemburuan ini dimaafkan dari kaum wanita, karena kecemburuan itu lahir dari kecintaan yang berlebihan. Karena dia mencintai suaminya, lalu lahir kecemburuan di dalam hatinya. Jadi kecintaannya kepada Rasulullah SAW itu masih penuh, tapi karena kecemburuannya menyebabkan dia marah kepada Rasulullah SAW. Tapi marahnya kepada Rasulullah hanya tidak menyebutkan nama Nabi SAW.
Bahkan Al-Imam Malik dan ulama Madinah mengatakan, apabila ada kaum wanita karena rasa cemburunya kepada suaminya lalu dia menuduh suaminya berselingkuh, maka dia tidak dihukum had. Karena di dalam Islam, seseorang yang menuduh orang lain untuk berzina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dihukum had, didera sebanyak 80 kali. Tapi kata Imam Malik dan ulama Madinah, kalau yang menuduh itu istri karena cemburu kepada suaminya, maka dia tidak dihukum had. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Malik dan ulama Madinah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian kata ulama, al-hijran, yang dimaksud al-hijran di sini adalah meninggalkan atau menjauhi. Itu ada 2 tingkatannya. Yang pertama al-hijran atau bitarkil qalb, meninggalkan dengan hati. Ini kepada orang kafir. Yakni tidak boleh kita memberikan kecintaan kepada orang kafir. Tidak boleh menolong mereka, tidak boleh berwala kepada mereka, membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin. Itu hijran hati namanya. Dan tidak disyariatkan untuk tidak berbicara kepada mereka. Tetapi yang dilarang adalah memberikan kecintaan kepada mereka. Yang kedua adalah meninggalkan dengan lisan, tarkil lisan. Ini kepada orang Islam yang melakukan kemaksiatan, orang Islam yang melakukan kebid'ahan. Kita tetap memberikan kecintaan kepada mereka. Kita tetap mengucapkan salam kepada mereka. Atau kita tetap memberikan wala kita kepada mereka, membantu mereka, menolong mereka terhadap musuh-musuh Islam, musuh-musuh mereka. Kita hanya dibolehkan untuk meninggalkan, tidak berbicara kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ka'ab bin Malik tidak mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini kata para ulama adalah litta'dib wa tarbiyah. Jadi meninggalkan mereka itu dalam rangka untuk mendidiknya atau untuk mentarbiyah. Artinya kalau mereka tidak diajak bicara, mereka dijauhi dengan harapan dia bertaubat dari dosanya, dia bertaubat dari kemaksiatannya. Jadi untuk mencegah mereka. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan, kalau kaum muslimin yang melakukan maksiat tersebut, kalau dia dijauhi, mudaratnya lebih besar, maka jangan dijauhi, jangan dihijrah, jangan ditinggalkan, ajak dia berbicara. Karena ini hanya sebagai bentuk kebolehan untuk tidak berbicara dengan mereka. Maka ditimbang maslahah dan mafsadatnya. Kalau lebih banyak maslahahnya, kebaikannya, kalau dia tidak diajak berbicara, kalau dia dijauhi, itu bermanfaat kepadanya, menyebabkan dia bertaubat, dia sadar sebagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, maka dijauhi atau ditinggalkan, tidak mengucapkan salam. Kalau dia salam tidak dijawab, kalau itu bermanfaat kepadanya. Tapi kalau dia bergembira, semakin dijauhi, semakin tidak diajak bicara, dia semakin gembira karena tidak terganggu. Maka kata para ulama, jangan dijauhi, jangan ditinggalkan, tetap diajak, tetap diajak. Karena kalau ditinggalkan bahayanya lebih besar, dia semakin merajalela melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, senantiasa menjaga kelembutan kita, baik kepada sesama kita, kepada keluarga kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dicintai oleh umat, dan dengan demikian kita akan tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hubungan kita dengan Allah kuat dan hubungan kita terhadap sesama kita baik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana ولوالدينا ولسائر المسلمين من كل ذنب سبحانك اللهم وبحمدك
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.